Alkisah, di sebuah dusun di negeri Jambi, ada sepasang suami istri yang hidupnya sangat miskin. Mereka sudah berpuluh-puluh tahun mendambakan seorang anak, namun belum juga dikaruniai. Hingga pada suatu hari mereka berdoa dalam keadaan berputus asa. Mereka meminta dikaruniai anak walau hanya sebesar kelingking. Abang, sepertinya aku sedang mengandung. Apa betul, istriku? Kenapa engkau berbeda? Tidak seperti wanita hamil pada umumnya. Abang, bukankah kita pernah meminta agar diberikan anak walau hanya sebesar kelingking? Benar sekali. Terima kasih, kau sudah mengingatkanku, duhai istriku. 9 bulan mengandung, benar saja. Mereka telah melahirkan seorang anak yang hanya sebesar kelingking. Karena tubuhnya yang mungil, lantas ia diberi nama kelingking. Namun ayah dan ibunya amat sangat menyayangi kelingking. Meski sampai besar, tubuhnya tetap sebesar kelingking. Adik-adik hebat di Indonesia, pada suatu ketika di dusun kelingking didatangi Nenek Gergasi. Nenek Gergasi, ia adalah pemakan manusia dan juga semua hewan yang hidup. Aku adalah Nenek Gergasi. Di mana para rakyat-rakyat? Di mana ini mereka berada? Kenapa tidak ada yang di kampung? Sebelum Nenek Gergasi datang, ternyata raja sudah memerintahkan para rakyatnya agar segera menghindar dari kampung, mencari perkampungan yang lebih aman. Namun hanya ada satu orang yang bertahan di kampung itu. Ia adalah si kelingking. Ia sudah meminta kepada ayahnya agar dibuatkan sebuah lubang agar kelingking dapat bersembunyi. Hei, rakyat-rakyat, kemana engkau berada? Aku ada di sini. Nenek Gergasi, ini aku. Kemarilah. Mendengar suara tanpa orang, Nenek Gergasi mulai ketakutan. Siapa itu? Berani-beraninya ganggu aku. Aku ada di sini. Nenek Gergasi, sepertinya tubuhmu sangat enak bila dimakan. Mendengar perkataannya, Nenek Gergasi lari tunggang langgang sehingga ia terjerumus ke dalam sebuah jurang. Benar saja, akhirnya tubuh kelingking yang kecil berhasil menyelamatkan dusunnya. Berita Nenek Gergasi sudah menghilang dan lenyap didengar oleh raja dan seluruh penduduk kampung yang akhirnya kembali menuju kampung. Akan tetapi, apa yang terjadi? Si kelingking meminta agar ia diangkat menjadi seorang panglima. Raja akhirnya menyetujui. Kelingking yang sudah dewasa pun menginginkan seorang istri. Benar saja, seorang putri raja yang cantik ini akan ia pinang. Meskipun awalnya ayahanda tidak menyetujui, akan tetapi sang putri akhirnya mau menerima lamaran si kelingking karena buah yang besar yang sudah diberikan oleh kelingking, yaitu berupa lenyapnya Nenek Gergasi.
Mereka pun menikah, menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Meski keadaannya terlihat sangat jauh, seperti tidak ada dan hanya sendirian seorang wanita yang duduk di pelaminan. Ketika sudah selesai menggelar pesta, ternyata si kelingking segera pergi menuju sebuah sungai. Kelingking yang menuju sebuah sungai itu merendamkan diri di dalam sungai, dan benar saja ia telah berubah menjadi seorang pangeran yang gagah perkasa. Ia mendatangi rumah istrinya yang tiada diketahui. "Wahai engkau putri raja, bolehkah aku masuk ke dalam rumah?" Mohon maaf, siapa engkau, Kanda? Menurut adat, tidak boleh kita memasukkan lelaki ke dalam rumah. Benar sekali. Ternyata si kelingking ingin melihat bagaimana istrinya sangat-sangat mencintai dan juga mendambakannya. Sehingga pada suatu hari, kelingking setiap malamnya selalu pergi keluar, diminta dan juga oleh istrinya, ia pun dicemburui. Apa yang dilakukan oleh si kelingking? Benar saja, si kelingking lagi-lagi masuk ke dalam sungai dan membuang bajunya di semak-semak. Melihat bajunya sudah dibuang di semak-semak, lalu ia pun berubah kembali menjadi pangeran. Akhirnya sang putri percaya bahwa pemuda tampan itu adalah si kelingking yang dengan kesopanan, kebijaksanaan, kewibawaannya ia berubah menjadi seorang yang gagah perkasa. Begitulah cerita si kelingking yang hidupnya akhirnya berbahagia bersama dengan si kelingking yang menjadi tampan. Nah, para adik-adik yang ada di rumah, demikianlah cerita si kelingking yang dapat Kak Cut sampaikan. Terima kasih. Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Jack TV dimanapun Anda berada, senang banget dong. Akhirnya saya Ari Giordani hadir kembali di layar kaca Anda, dimana setiap hari Senin jam 3:30 sore pastinya kita akan belajar bersama dan mencari ilmu-ilmu baru tentang kosakata baru, dimana untuk kosakata baru tersebut dapat kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Pastinya di Pesona Bahasa Salam Literasi. Nah, hari ini harus sendirian nih guys. Guys, ini bahasa Indonesia bukan ya? Bukan. Jadi guys, ini adalah bahasa anak gaul gitu papa ya. Jadi untuk teman-teman semua nih perlu diinformasikan bahwasanya tadi kita sudah mendengarkan dong, ada Kak Cut di sana sudah mendongeng. Nah, seperti hal yang kita ketahui bersama bahwasanya ini mendongeng adalah salah satu bisa dikatakan udah jarang banget didengar, apalagi di era-era tahun-tahun 2000 ke atas. Ini udah sangat jarang banget kita dengar untuk yang namanya dongeng. Dan ternyata mendongeng ini tidaklah gampang. Dia harus memiliki beberapa karakter suara dan juga memiliki beberapa intonasi-intonasi, sehingga suara-suara dan intonasi tersebut pun juga masuk ke dalam cerita yang didongengkan tadi. Dimana untuk dongeng pertama yang udah dibacakan atau disajikan oleh Kak Cut adalah tentang cerita rakyat Jambi, yaitu si kelingking. By the way, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dong untuk Kak Cut Citra Novita. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak Cut? Alhamdulillah sehat. Ini dari Aceh atau gimana? Namanya memang dari Aceh, tapi saya asli Jambi. Oh, asli Jambi lah. Asli Jambi. Iya. Untuk Kak Cut sendiri nih. Iya Kak Ari. Saya sangat terbawa banget dengan suasana Kak Cut untuk mendongeng, bercerita, sehingga saya pun masuk ke dalamnya. Seolah-olah saya ini adalah seorang pangeran yang bertubuh kecil. Panggil saja saya telunjuk. Kecil banget kalau kelingking. Boleh nggak saya jadi telunjuk? Atau jadi manis? Iya boleh Kak Ari. Manis aja ya, sesuai orangnya manis. Nah, untuk Kak Cut sendiri nih tinggal di mana sih Kak Cut? Saya tinggal di kota Jambi dong Kak Ari. Daerah mana? Tepatnya di kilometer 10. Itu daerah mana ya? Atau biasanya disebut dengan PAL 10. Oh, tetangga saya. Iya, oke. Nah, untuk kegiatan sehari-hari? Saya sendiri sebenarnya ini baru pulang dari Jambi Kak Ari, karena saya sebagai mahasiswi di
pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oh, Iya, dan Mbak karena Yu. Mas. Neng Jogja. Udah kayak nenek tadi nggak suka ketawa saya. Nenek apa tadi ya, Pak? Nenek Kadarsi ya? Gergasi. Oh, Gergasi. Gergasi dong. Nah, untuk Kak Cut sendiri nih sedikit cerita nih ya. Basic bisa memiliki kemampuan mendongeng ini sejak kapan sih, Kak? Sejak 2017 Kak Ari. Jadi 2017. Jadi waktu itu saya mengikuti memfollow kegiatan Kampung Dongeng Seloko Jambi. Oke. Di situ kegiatannya ada pekan ceria. Saya coba ikutin, kok asik ya, kok seru ya, dan basicnya saya juga dari pendidikan anak usia dini. Jadi hal itu runtun. Sehingga setelah mengikuti di akhir tahun 2017 saya akhirnya mengikuti kemah dongeng nasional di Cimahi, Bandung. Oh, itu salah satu program ya? Salah satu program dari Kampung Dongeng Indonesia. Oh, asik juga ternyata ya. Iya, Kak Ari, dan pertama kalinya saya terpilih dari 70 orang peserta kemah dongeng. Akhirnya saya terpilih menjadi satu yang terbaik untuk tampil di Pekan Ceria Kado Cimahi, itu sebanyak 300 orang. Itu untuk pertama kalinya. Oh, congratulations, selamat. Alhamdulillah. Keren banget, dan itu tidak gampang ya mencapai ke prestasi ke titik yang demikian. Nah, ketertarikan apa sih yang membuat Kak Cut ini tiba-tiba, oke, kayaknya basic aku atau passion aku ada di sini nih. Nah, kira-kira apa? Betul sekali Kak Ari. Jadi sebenarnya saya itu sebelum sebagai seorang pendongeng adalah deklamator. Iya, jadi itu sejak SMA tuh udah berpuisi, juga udah beberapa kali menang di kantor bahasa. Namun setelah kuliah, karena pendidikan saya pendidikan anak usia dini, S1-nya, jadinya hal itu nyangkut sekali untuk anak usia dini. Saya sendiri tadinya tidak suka dengan, juga tidak terlalu sayang kepada hewan, kepada binatang. Setelah saya mendengar cerita dari kakak-kakak bagaimana kisah Rasulullah menyayangi hewan, kucing terutama, akhirnya saya sendiri merasa, oh iya ya, saya harus memiliki dan menanamkan nilai itu pada diri saya sendiri. Sehingga saya juga ingin cerita ini tersampaikan oleh anak-anak dan karakternya bisa terbentuk melalui cerita. Wow, jadi ternyata banyak sisi positifnya ya. Betul sekali, untuk kita Kak Ari. menekuni yang namanya mendongeng tersebut. Nah, untuk kakak sendiri nih, terakhir kesehariannya nih di mana aja selain di Jogja? Di Jogja ngapain aja nih? Kalau di Jogja, alhamdulillah saya sudah menjadi bagian dari ekstrakurikuler public speaking di SD Bias, Bina Anak Soleh, itu foundernya Ustadz Wijayanto. Lalu kalau di Jambi, saya sebagai Siroh Storytelling di Darul Arifin Jambi, Yayasan Pondok Darul Arifin Jambi. Wow. Setelah itu saya juga aktif di FLP dan juga Kampung Dongeng Seloko Jambi dan Kampung Dongeng Indonesia. Asik dong, keren banget. Usianya berapa tahun sih by the way? 18 Kak. 18 tahun. Wow. Belum selesai loh Kak. Belum. Ditambah 5. Oh, dasar nenek Garsi. Bukan nenek ya? Bukan Kak. Saya takut nanti dimakan saya. Oke deh pemirsa. Nah, nanti kita akan cerita-cerita lagi sama Kak Cutnya. Ini asik banget nih untuk pembahasan hari ini, di mana kita ada tema eksistensi cerita rakyat bagi perkembangan anak. Seperti biasanya sih saya berdua ya teman-teman ya. Dimana untuk partner saya si Sol Lina, bukan Sol sepatu, dia sedang mudik pemirsa. Jadi katanya sih dia ketika pulang nanti bawa bika embon untuk aku ya. Karena hari ini aku ditinggal sendiri nggak apa-apa. Semoga dia selamat sampai tujuan dan juga tenang di sisinya. Maksudnya tenang bersama saudara-saudaranya di kampung. Nah seperti biasa nih ya. Dimana kita juga akan dihadirkan oleh narasumber-narasumber yang sangat luar biasa, pasti akan memberikan banyak sekali informasi-informasi menarik untuk Anda. Di antaranya yang pertama kita juga udah kehadiran narasumber yang pertama ada dari Kakak Natalia selaku psikolog. Halo, selamat sore Kak Natalia. Halo, selamat sore. Senang sekali saya melihat senyumnya. Saya juga senang. Mata geteknya mana? Lalalala. Asik ya kalau psikolog ya. Dia gampang masuk ke siapa aja, seperti apakah karakter dan juga seperti apa cara membawakan orang itu pasti bisa, karena dia sangat amat memahami karakter satu dan lainnya. Oke. Untuk itu harus ucapkan juga selamat datang nih seperti biasa kepada ayahanda tercinta. Hari ini menggunakan masker berwarna putih ya. Logonya tetap Tutwuri Handayani. Ada Bapak Syaiful Bahri Lubis selaku Kepala Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Selamat sore Pak ya. Ya, selamat sore Bang Ari, selamat sore
pemirsa dimanapun Bapak Ibu, adik-adik semua berada. Mudah-mudahan sebagaimana di minggu-minggu sebelumnya doa kita bersama, corona secepatnya pamit undur diri dari kita semua. Mudah-mudahan ya, amin. Amin. Ya. Nanti kalau dia pamit, kita kasih tarik kapur sirih deh gitu ya. Ya, betul. Ya udah kalau gitu untuk Kak Natalia juga Papa Syaiful, nanti kita akan cerita banyak nih. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan dan juga banyak sekali nih yang ingin Ari tanya. Untuk Kak Natalia, Pak Syaiful dan juga untuk Kak Cut. Untuk pemirsa jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara berikut ini kami akan segera kembali. Dan kira-kira apa sih pembahasan kita setelah ini? Untuk itu tetaplah bersama kami di Pesona Bahasa. Salam Literasi. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami pastinya di Pesona Bahasa Salam Literasi. Nah, seperti yang tadi udah dikatakan bahwasanya nih pemirsa, saya sendirian, walaupun saya sendirian tidak menyurutkan semangat saya untuk berbagi informasi, untuk berbagi banyak sekali pelajaran menarik, terutama menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Seperti biasanya nih ya. Nah, sebelum saya bertanya kepada para narasumber, saya juga selalu mengingatkan kepada pemirsa, buat sahabat bahasa yang ingin bergabung bersama kami, silakan bisa bergabung bersama kami di live telepon di nomor 0741 667 669 atau bisa di 0811 747 437. Oke, sembari menunggu partisipasi dari pemirsa yang ada di rumah untuk bisa bergabung bersama kami di live telepon, saya ada sedikit pertanyaan untuk Papa tercinta ini. Pak, makan apa tadi siang? Biasa. Ikan. Ikan itu kan adalah makanan yang paling sehat ya. Oke. Proteinnya banyak, baguslah sebenarnya. Saya sedih Papa selalu memakan ikan karena Papa selalu memakan bangsa saya. Oh. Sebenarnya saya ini putri duyung Pak. Jadi kalau kena air dari sisik ini. Oke, Pak. Seperti yang kita ketahui bersama nih. Di era zaman-zaman digital yang kita ketahui banyak anak-anak yang condongnya ke handphone, ke gadget, terus ke sosial media, membuat dongeng-dongeng ini bisa dikatakan terlupakan, bener nggak sih? Banyak sekali dongeng-dongeng terlupakan. Bahkan untuk adik-adik saya yang di rumah aja, ketika saya tanya, tahu nggak sih cerita rakyat tentang kelingking gitu? Nggak tahu. Yang tahu cuma satu, maling kundang. Karena apa? Ancaman mama. Lawan kau, jadi maling kundang, jadi batu. Nah, tapi kalau yang namanya kayak si kelingking, terus juga ada cerita-cerita rakyat dari lainnya kayak asal mula dari Pulau Kemarau Palembang, itu kan banyak yang belum tahu nih. Nah, menurut Papa nih di era sekarang ini berbagai macam kecanggihan teknologi, ini bagaimana sih dengan nasib cerita rakyat saat ini yang sangat miris banget? Ya, terima kasih Bang Ari. Kalau kita berbicara nasibnya, sebenarnya saya yakin meskipun nanti akan terjadi transmedia atau perubahan medianya yang tadinya dahulu ketika kita kanak-kanak itu memang diceritakan oleh nenek, diceritakan oleh ibu, atau saya sebenarnya secara pribadi beruntung dari 8 orang kakak beradik, punya tante ya, punya bude yang mereka sebenarnya bersekolah. Jadi karena kita anak-anak, mereka gadis-gadis ketika itu, mereka lah yang mengasuh kita. Nah, mungkin karena dilatar belakangi dengan mereka orang-orang yang berpendidikan meskipun di kampung, jadi suka memberikan cerita-cerita yang punya ajaran moral bagi anak-anak atau keponaan-keponaannya ketika itu, sehingga cerita-cerita masa kecil sampai sekarang itu sangat membekas bagi kita. Nanti ada C. Natalia akan menjelaskan dari aspek psikologisnya. Sebenarnya kan dongeng ini sangat penting, terutama bagi perkembangan anak-anak ya di usia mereka, karena dengan bercerita ini melibatkan aspek otak, belahan otak kanan kita, sehingga
cerita-cerita yang berupa imajinasi yang diceritakan oleh pendongeng, yang dongeng-dongeng itu diambil dari cerita rakyat dan lain sebagainya, itu sangat bermanfaat. Meskipun tadi dalam gempuran teknologi, ya memang kita lihat perkembangannya, bisa saja sebenarnya kalau memang orang tua yang cerdas memanfaatkan teknologi gawai atau gadget itu untuk membantu menggantikan mereka dalam hal berdongeng atau dalam bercerita. Meskipun pastilah ada perbedaan karena terjadi tadi perubahan media ya. Jadi ada transformasi medianya. Yang tadinya kan kita lihat Kak Icut sendiri yang bercerita, tentu nilai rasanya atau suasananya sangat berbeda kalau kita mendengarkan dongeng misalnya melalui rekaman video di HP kita misalnya. Itu pasti berbeda. Iya. Tapi mudah-mudahan saya yakin, karena juga bukan hanya kita yang katakanlah lebih memfokuskan diri dalam dunia sastra, dalam dunia bahasa, tapi para dokter, para psikolog, para orang tua, atau para praktisi pendidikan anak, mereka paham bahwa hal-hal seperti ini sangat penting bagi anak-anak. Jadi tidak hanya kita yang kaitannya dengan bahasa atau sastra, tapi orang tua lain, psikolog dan lain sebagainya pasti paham kegunaan ini, pasti sangat positif bagi perkembangan anak. Jadi saya pada prinsipnya tidak terlalu khawatir ya, tidak terlalu khawatir dengan hilangnya cerita rakyat, karena justru para akademisi, kemudian para praktisi dan sebagainya, mereka menganggap justru ini harus tetap kita pertahankan. Benar karena sekali. tadi manfaatnya sangat jelas. Benar. Nah, yang Ari tahu sih bukan hanya si kelingking aja ya cerita dari Jambi ya, masih banyak lagi cerita-cerita lain seperti ada kayak ketimbung bungku, terus juga ada rang kayu hitam dan lain sebagainya. Yang Ari tanya ini, bagaimana sih strategi di ruang lingkup pemerintah, tidak terkecuali untuk kantor bahasa nih, agar warisan leluhur ini tidak hilang dimakan zaman nih Pak? Ya, baik, kalau dari kita sebenarnya di kantor bahasa, di samping memang ada lomba dongeng ya. Lomba dongeng biasanya itu selalu ada ya? Ya, pesertanya adalah guru-guru PAUD biasanya. Jadi karena memang dongeng ini kan banyak di pendidikan anak usia dini. Benar. Nah, jadi biasanya kalau kantor bahasa membuat lomba, jadi nanti yang ikut berlomba adalah diutamakan yang guru-guru PAUD. Nah, lalu di sisi lain memang kita juga mengundang umum ya, meskipun umum itu banyak diisi oleh sastrawan, penulis, guru-guru, untuk menuliskan kembali cerita rakyat dalam versi mereka dengan modifikasi penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan tingkatan-tingkatan pembaca. Kan ada pra membaca namanya, ada membaca dini, lalu ada nanti anak-anak yang SD dan SMP. Jadi karya yang kita lombakan ini diisi oleh guru-guru atau masyarakat umum untuk menuliskan kembali. Tadi Bang Ari sudah menyebutkan dari daerah Jambi itu kan banyak ya. Ada misalnya yang ada, saya lupa apa Mbak Cut, yang ada tangguk-tangguknya itu. Dia mengisahkan sawahnya itu hanya selebar tangguk. Selebar tangguk. Setiap padinya dipanen, nanti dia muncul lagi, putri tangguk namanya. Maaf, putri tangguk. Jadi mereka hanya punya lahan sawah hanya selebar tangguk, tapi setiap dipanen langsung muncul, dipanen, tumbuh lagi dan seterusnya. Sehingga tidak pernah habis persediaan padi mereka. Sehingga disebutlah cerita itu dengan putri tangguk. Kemudian ada ketam batu, banyak sebenarnya versi-versi cerita yang sangat bermanfaat bagi anak-anak. Begitu Bang. Oke, baik. Terima kasih banyak nih untuk Pak Saiful, dan semoga apapun itu nanti bisa menjadi sebuah pencerahan untuk kita semua. Karena apa? Karena ini memang sayang banget ya, banyak sekali cerita-cerita rakyat yang harusnya diketahui, tetapi malah orang tuanya seperti tutup mata. Nah, berbicara masalah orang tua, ini saya ingin bertanya dengan Kak Natalia nih sebagai psikologi nih ya, kayak
Kakak pernah nggak sih ngalamin ketika kecil dulu sering dibacain cerita sama orang tua, pernah nggak ngalami hal tersebut? Pernah ya? Pernah dong, pastinya gitu. Nah kalau sekarang kalau kita lihat nih, karena perkembangan zaman, terus juga orang tuanya sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan handphone, dengan sosial media, sehingga kegiatan itu sudah jarang sekali kita temui. Bener nggak sih? Bener banget dong pastinya. Udah jarang banget ada orang tua mau mendongengkan anaknya sebelum tidur. Itu jarang. Paling dari 10 hanya ada 2 atau 3 orang tua aja yang begitu. Nah, kira-kira nih ada apa sih dengan kondisi saat ini kalau menurut dari matanya psikolog? Iya. Mungkin kayak gini Kak Ari. Para orang tua tuh seperti yang tadi Kak Ari udah sampaikan ya, bahwa para orang tua itu sibuk. Sekarang mungkin trennya adalah bukan hanya ayah yang bekerja, Ya. tapi ibu juga bekerja. Betul. Emansipasi katanya gitu ya. Jadi pulang kerja udah pada capek gitu, sehingga juga waktu untuk mendongengkan itu juga jadi kurang sekali kayak gitu. Iya benar. Ini agak-agak curhat ya. Tapi ya memang perlu diupayakan karena fungsinya, manfaatnya itu banyak sekali gitu ya. Jadi kalau jadi sesuatu yang jadi keprihatinan emang iya sih, tapi tetap aja bisa diupayakan. Nah tadi seperti Pak Saiful sampaikan, banyak sebenarnya konten-konten di YouTube kayak gitu yang memang memfasilitasi untuk anak-anak bisa mendengarkan dan menonton dongeng gitu. Oke, ya. benar. Nah, cuman ini tetap aja anak-anak kan masih perlu pendampingan, apalagi anak-anak yang usianya relatif kecil gitu ya, di bawah 5 tahun harus didampingi. Dan yang lebih penting adalah ketika mereka nonton dongengnya, setelah itu harus diproses. Di proses ini maksudnya apa? Di proses ini kita bisa tanya, tadi siapa aja tokohnya, apa yang terjadi di sana. Kalau misalnya kamu misalnya tadi jadi si kelingking, gimana ya perasaan kamu, yang kayak gitu tuh perlu diproses. Kemudian apa yang akan kamu lakukan kalau kamu jadi kelingking? Terus misalnya kita bisa kaitkan dengan pengalaman mereka sehari-hari di sekolah seperti itu ya. Ada nggak temen kamu yang misalnya sering diejekin karena fisiknya kecil atau gede kayak saya gitu. Nah kita bisa proses di bagian itu gitu, sehingga anak-anak tuh juga dapat nilai-nilai tertentu yang oh ya nggak apa-apa sih misalnya kecil tapi ternyata bisa jadi panglima ya Kak Icut ya. Iya, betul sekali. Kayak gitu Kak. Oke, ini menarik banget nih. Benar sekali sih apa yang telah diungkapkan oleh Kak Natalia, bahwasanya walaupun kita tidak 100% membacakan dari dongeng tersebut terhadap anak tercinta, melainkan kita juga bisa kok mensosialisasikan atau menginformasikan, nih ada tontonan bagus nih nak, gitu ya. Jadi kita harus bisa mengawasi, dan setelah itu kita langsung bercerita kembali kira-kira apa kesimpulan dari cerita tersebut, sehingga kedekatan anak dan juga orang tua pun juga tidak bisa terbatasi oleh handphone. Bener gak sih? Walaupun memang sih Kak Ari lebih bagus idealnya kalau itu bisa disampaikan secara langsung, karena apa? Ekspresi wajah itu nggak tergantikan gitu. Waktu tadi kayak Kak Icut cerita gitu ya, ekspresinya kan main sekali. Dapet banget. Jadi anak-anak juga belajar untuk mengenali berbagai macam emosi. Berbicara masalah emosi nih, emosional anak, atau juga bicara tentang perkembangan anak nih ya Kak ya. Tidak bisa kita lupakan dong untuk cerita rakyat salah satu pelengkap dalam hidup kedekatan orang tua dan anak. Contohnya yang kayak tadi Ari bilang di awal, cerita Maling Kundang. Nah, jangan melawan ya, nanti kamu bakal jadi batu tuh kayak Maling Kundang. Jadi kan emosional mereka akan terjalin dengan baik. Dan anak-anak selalu mencamkan di benaknya, oke, aku nggak berani melawan, nanti aku bakal jadi batu kayak Maling Kundang gitu kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan nggak sih dari sisi psikologi dalam hal ini seperti apa? Orang tua itu kan benar-benar figur-figur yang apa ya, kalau istilah psikologinya tuh signifikan figur yang hadir dalam diri anak dan sehari-hari dengan anak kayak gitu, sehingga kalau misalnya tadi kita kaitkan dengan dibacakan dongeng, kedekatan emosionalnya tuh makin kuat kayak gitu, karena ya itu dia bisa lihat ekspresi wajah ibunya, kemudian dia juga bisa kenal gitu ya, pada saat ibu ekspresi wajahnya seperti ini, itu tandanya apa? Kalau marah itu berarti matanya melotot. Nah, gitu, dia belajar emosi kayak gitu. Kalau misalnya senang sekali, wah senyumnya tuh bisa lebar, koden gitu ya. Iklan juga ujungnya gitu ya. Nggak boleh ya. Refleks soalnya Kak. Nggak apa-apa, aman. Jadi begitu, ketika anak
deket secara emosi gitu, dia bisa belajar apapun. Iya. Dan dia benar. nyaman kayak gitu kan. Setuju banget apa yang diucapkan atau diutarakan oleh Kak Natalia, karena ketika saya waktu itu pernah bercerita nih tentang Malin Kundang dengan ekspresi sungguh tega kamu nak tidak mengakui ibu, dia nangis loh keponakan saya loh, karena emang bener-bener perasaan anak itu sebenarnya bisa dipermainkan dengan ekspresi, bener gak sih? Oke, baiklah, sepertinya ada bunyi nih, tapi nanti kita tahan dulu pemirsa. Nanti kita akan jadi bergabung setelah jadi pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Pesona Bahasa Salam Literasi. Kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Pesona Bahasa Salam Literasi. Nah, senang banget deh hari ini. Karena apa? Karena di sini udah lengkap semua. Ada Papa sebagai Kepala Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Terus juga ada psikologi, di mana psikologi ini dapat memacu atau juga memberikan wawasan kembali kepada para orang tua. Seperti apa sih cara pendekatan antara orang tua dan anak tercinta? Karena saya yakin banget nih, banyak sekali orang tua yang mengabaikan hal tersebut. Sebenarnya simpel, tapi karena keegoan masing-masing itu semua dapat di-cut gitu aja, diputuskan. Ya udah, kalau gitu sekarang kita akan langsung mengangkat telepon yang sudah masuk dan bergabung. Halo, Salam Bahasa. Halo, Pesona Bahasa. Salam Literasi. Dengan siapa di mana? Dengan Anggun di Talang Banjar. Anggun di Talang Banjar. Oke, baik. Gimana Talang Banjar, aman ya, nggak hujan ya? Mungkin tadi udah dibahas saya, tapi saya pengen tanya dong soal apa namanya, gimana sih biar membuat anak-anak itu suka sama cerita rakyat. Oke. Sedangkan apa ya, di era sekarang ini tuh anak-anaknya sukanya tuh drama Korea dan segala macam. Nah, itu gimana cara meningkatkan kenalan anak buat cerita-cerita rakyat itu lebih dieksplor lagi sama mereka. Nah, itu gimana caranya? Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Anggun. Ini pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih ya Kak Anggun ya. Oke, baik. Nah, ini cocok banget nih. Kira-kira yang akan menjawab psikolog atau papa? Ya, terserah. Nah, jadi kalau kesimpulannya adalah di tengah-tengah demamnya drakor atau drama Korea, ini seperti apa sih cara kita untuk bisa membuat anak-anak tertarik untuk mendengarkan cerita rakyat? Bagus sekali pertanyaannya. Silakan, siapa kira-kira? Silakan untuk Bapak Saiful aja di papa saya. Ya, baik, Bang Ari. Terima kasih Mbak Anggun di Talang Banjar ya. Ya, ini tantangan sebenarnya buat kita. Bagaimana dunia kan semakin kecil. Artinya drama-drama Korea ya, itu kan sebenarnya tidak berarti kita anti dengan budaya-budaya asing. Banyak hal yang positif dari budaya-budaya asing itu. Banyak hal. Misalkan keseriusan, kegigihan, kemudian juga termasuk kasih sayang dan lain sebagainya. Itu juga banyak hal yang sebenarnya bermanfaat bagi kita. Tetapi di tengah-tengah serbuan, salah satu contohnya tadi drama Korea, sampai-sampai ini saya tahu ya, bukan hanya ibu-ibu, bukan hanya anak, bapak-bapak pun bercandanya kadang, iya, demam itu drakor semua. Nah, ini harus disandingkan atau dipadankan dengan misalnya orang-orang seperti Kak Icut atau teman-teman yang lain, harus menyajikan misalnya sajian-sajian berupa dongeng-dongeng yang jauh lebih menarik, jauh lebih ekspresif untuk mengalahkan tontonan-tontonan yang tadi sifatnya menjadi tantangan bagi kita. Nah, jadi salah satu caranya adalah kalau kita orang tua memang semuanya itu tergantung pembiasaan. Bagaimana mereka biar terbiasa juga membaca, terbiasa misalnya segala sesuatunya, ya tentu harus ada yang dibatasi. Misalkan
Kalau mereka waktunya harus belajar, ya HP ya tidak boleh lagi ada di mereka. Oke. Kalau misalnya HP-nya masih kita bebaskan ke mereka, atau kadang sebenarnya awalnya dari orang tua yang salah. Gara-gara anaknya nangis, biar si ibu bisa mengerjakan segala sesuatu, maka yang dikasih HP. Betul. Maka itu sebenarnya. Jadi awalnya dosa itu adalah dari orang tua, sebenarnya. Saya menyebut dalam tanda kutip adalah dosa, begitu ya. Nah, jadi sebenarnya justru bukan cara-cara itu yang harus dilakukan, tapi anggaplah itu sudah telanjur, anak-anak sudah terbiasa dengan HP dan lain sebagainya, maka ada nanti cara untuk bagaimana menerapi agar mereka perlahan bisa meninggalkan HP tadi. Ya, Oke, artinya dengan kebiasaan itu ya. memberikan kebiasaan-kebiasaan lain Oke. yang positif, buku atau kalaupun tontonan yang bermanfaat lainnya. Itu salah satu. Tapi nanti kan bisa dari sudut pandang psikolognya, bisa nanti C. Natalia menambahkannya. Terima kasih Pak. Sebenarnya banyak sih Pak ya tontonan yang memberikan tuntunan sebenarnya. Nah, terkadang orang tua ini yang membuat anaknya ini menjadikan senjata ketika nangis. Kalau aku nangis dia pasti aku dikasih. Jadi nangis itu adalah senjata yang membuat orang tua berdosa gitu ya, kata Bapak ya tadi ya. Dosanya orang tua itu diciptakan oleh orang tua sendiri. Oke, terima kasih banyak. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi sama Kak Natalia. Namun sebelum ke Kak Natalia, ada siapa ini? Halo kakak, aku Linda. Siapa? Siapa? Linda. Linda? Bukan Linda, Kak. Nama kamu siapa? Linda. Dinda. Rinda namanya. Oh, Kak. Rinda. Iya. Rinda sehat. Alhamdulillah sehat kakak. Beda ya, mata kamu hitam semua, kalau kami ada putihnya. Iya, aku kan beda. Oke, Rinda kita coba angkat telepon dulu ya. Halo. Halo, pesona bahasa. Oke, baiklah kalau gitu kita beralih dulu dah ke Kak Cutnya ya. Oke, Nah, Kakak. untuk kamu sendiri Cut, Iya, Kak. pastinya kamu kan sudah bergabung sama komunitas pendongeng. Iya. Tadi sudah kemana-mana katanya ya. Nah, di tengah-tengah kalian sedang bersosialisasi ke masyarakat atau mendongeng di tengah-tengah masyarakat, kira-kira dongeng dan cerita rakyat apa aja sih yang kerap dibagikan kepada adik-adik? Sebenarnya yang sering dilakukan saya sendiri itu adalah cerita yang membentuk adab, Kak. Jadi apalagi di zaman saat ini, apalagi juga kita tahu posisi ilmu itu di atasnya adab kan. Oke, benar. Jadi bagaimana cerita yang disajikan itu dapat membentuk adab-adab pada anak, bukan hanya karakter saja tapi juga adab-adab yang harus mereka punya, sopan santun, disiplin dan yang lainnya seperti itu. Oh, jadi intinya di sini kita memberikan cerita di mana cerita tersebut dapat diambil hikmahnya untuk adik-adik sebagai pembelajaran. Betul sekali. Yang dapat Kak. diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Contohnya sekali, kalau Kak. misalnya anak yang melawan bakal jadi seperti apa ke depannya Iya, gitu ya. betul sekali, Kak Nah, Ari. sejauh ini yang bisa menjadi pembelajaran bagi adab-adab itu adalah cerita apa aja? Boleh di-share, mana tahu nanti para mama di rumah bisa memberikan cerita-cerita tersebut untuk anak-anaknya. Iya, jadi cerita-cerita adab yang sering Kak Cut sampaikan juga bersama dengan Rimba ini adalah adab keseharian, Kak. Jadi saat makan, adab bersama orang tua, adab sebelum tidur, adab mau tidur, adab-adab kecil itu saja harus dilakukan kepada anak karena nilainya mungkin banyak yang kira itu gampang, itu sepele, tapi padahal banyak nilai yang terkandung di dalamnya. Contohnya misalnya ya Kak ya, dongeng, adab sebelum tidur banyak sekali yang dapat dilakukan, seperti menggosok gigi, hal-hal yang baik yang dilakukan sebelum tidur. Hal itu perlu dilakukan oleh anak, bukan hanya sekedar menanamkan nilai karakter pada anak, tapi juga menjaga kesehatan pada anak. Karena pada zaman virus seperti sekarang ini ya Iya, Kak, benar. menjaga kesehatan pada anak perlu sekali edukasi tentang kesehatan itu. Oh, itu untuk dongeng ya. Jadi kalau Iya. misalnya dongeng itu sebenarnya bisa kita improvisasi sendiri. Betul. Bisa kita kembangkan sendiri, kita jadikan karakter-karakter lain di dalamnya gitu ya. Iya. Nah, kalau untuk cerita rakyat yang dapat membentuk adab yang bagus itu cerita rakyat apa? Orang kayu hitam, karena orang kayu hitam adalah sosok seorang pemuda yang memiliki nilai leluhur Islami yang sangat baik, Kak, di mana dia menjadi seorang panglima, orang kaya hitam, pangeran yang sangat diagung-agungkan di kota Jambi yang memiliki nilai budaya, sosial, kepahlawanan dan keislaman yang baik seperti itu. Oke, waduh keren banget nih. Jadi untuk para mama yang ada di rumah dan dimanapun berada yang sedang menyaksikan tayangan ini patut dijadikan sebagai pembelajaran ya. Betul. Dimana ketika mendongeng boleh silakan dongeng apa aja. Nah, selanjutnya nih kalau misalnya Ari pengen tanya sama Kak Natali nih,
Kak Natalia sendiri nih, ketika tadi udah mendengar pertanyaan dari pemirsa mengenai bagaimana cara orang tua untuk mengarahkan anaknya yang hobi banget nonton drakor dan lain sebagainya menjadi hobi nonton cerita rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, bener nggak sih dengan adanya cerita tentang adab yang telah disampaikan oleh Kak Cut ini dapat membangun karakter dari si anak yang mendengarkan tersebut? Iya, begini Kak Ari. Kalau kita bicara seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Anggun begitu ya. Iya. Yang suka nonton drama Korea itu biasanya kalau kita survei gitu ya, itu jarang anak-anak. Betul. Biasanya remaja. Jadi kalau misalnya remaja mulai nonton drama Korea wajar gitu. Terus kalau remaja diajakin baca cerita rakyat atau dengerin cerita rakyat atau dongeng, ya udah terlambat. Jadi memang harus dimulai dari sedini mungkin. Jadi kalau idealnya dari sekarang nih, masih masa-masa kecil-kecil nih, sering ketemu rimba, sering dengerin dongeng ya rimba ya. Betul sekali, Kakak. Nah jadi udah dimulai. Oke, jadi intinya ditanamkan sejak dini. Iya. Nah, kalau misalnya udah terlanjur ini gimana ini, Kak? Kalau udah terlanjur sebenarnya banyak poin-poinnya. Kalau kita lihat kan di buku-buku paket pelajaran pun ada cerita-cerita rakyat. Benar. Nah, itu di situ gitu. Kemudian memang seperti yang tadi Pak Saiful sampaikan, anak itu ngelihat gitu ya, orang tua saya hari ini nonton apa sih? Drama Korea, ikutan dia nonton gitu ya. Oh, benar. Nah, mungkin perlu juga nih duduk bareng nih. Asik sendiri aja orang tuanya lihat, cerita rakyat gitu ya atau dongeng gitu, nanti kan anaknya lama-lama apa sih itu, kok orang tua saya aja anteng nonton kayak gituan, saya juga mau dong. Mungkin gitu Kak Ari. Setuju banget. Ini sih sebenarnya balik-balik ke orang tua. Jadi kalau misalnya mama yang ada di rumah, ketika mamanya sedang santai dan ada anaknya di samping, jangan membiasakan untuk menonton tontonan yang sebenarnya ini adalah bukan tontonan untuk anak-anak. Ya, sebenarnya begitu ya, betul, bener ya Kak ya? betul. Jadi ibaratnya kalau misalnya nih untuk para mama ingin membuat anak-anaknya itu dapat berkembang sesuai dengan usianya, ya udah berikan dia tuntunan dengan tontonan yang bermanfaat. Jangan mementingkan egonya sendiri ketika, mood aku nggak ada. Mungkin ketika aku nonton drakor, mood aku kembali. Ujung-ujungnya kan anaknya pada penasaran, bener gak sih? Oke lah kalau gitu. Pemirsa, ini sangat menarik banget untuk edisi hari ini karena ada psikolog yang luar biasa udah hadir di sini dan pasti dapat memberikan banyak sekali pembelajaran untuk mama di rumah dan juga pemirsa. Masih ada satu segmen setelah ini, untuk itu jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara berikut ini kita akan memberikan kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut dapat kita petik semuanya untuk dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Tetaplah bersama kami di Pesona Bahasa, Salam Literasi. Dan langsung aja kita dengarkan dongeng yang sangat menarik persembahan dari Kak Cut. Anak Indonesia masih semangat bukan? Di sesi terakhir ini Kak Cut akan kembali menyampaikan sebuah cerita rakyat yang berjudul Orang Kaya Hitam. Orang kaya hitam agung di mano-mano, berisi ginjal senjata yang utama. Alkisah di sebuah dusun di negeri Jambi. Sepucuk Jambi 9 Lurah. Ada seorang putri yang lahir dari keturunan Pagaruyung. Beliau bernama Putri Pinang Masa. Dan suaminya yang berasal dari saudagar Turki yang bergelar Datuk Paduka Berhala. Mereka memiliki 4 orang putra yang gagah-gagah. Ada yang tahu siapa mereka? Ya, yang pertama ada orang kaya Pingai, ada orang kaya Kedataran,
ada orang kaya hitam dan ada orang kaya gendut. Setelah mereka dewasa, orang tuanya menjadikan orang kaya Pingai sebagai pemimpin pertama. Akan tetapi saat itu orang kaya Pingai memiliki pasal dengan orang-orang kerajaan di Mataram. Mereka harus memberikan upeti setiap tahunnya. Hal ini membuat orang kaya hitam merasa keberatan atas apa yang sudah dilakukan kakandanya. Saat itu, saat pengiriman upeti telah tiba, orang kaya hitam datang dan mencegah. Wahai para pasukan kerajaan, tinggalkanlah. Apa yang engkau lakukan itu tidak baik. Apa yang engkau lakukan itu diharamkan. Tinggalkanlah, wahai para pasukan kerajaan. Akhirnya, upeti yang akan dikirimkan ke kerajaan Mataram dibatalkan. Hal ini tentu membuat Raja Mataram yang mendengar merasa menjadi gelisah dan marah. Hai, siapa yang sudah membuat ketebahan ini? Siapa yang sudah membuat upeti-upeti tak lagi sampai ke kerajaan Mataram? Hanguskan dia, musnahkan dia. Hal tersebut didengar oleh seorang peramal kerajaan. Peramal kerajaan datang. Lapor, komandan kerajaan. Aku ingin melapor bahwasanya orang kaya hitam hanya bisa dibunuh dengan satu senjata. Senjata itu bernama keris. Keris yang dibuat dari logam-logam yang hanya bisa dibuat setiap hari Jumat. Wah, mendengar apa yang sudah dikatakan oleh peramal tersebut, akhirnya sang raja segera memerintahkan agar Empu membuat keris. Perintahkanlah kepada Empu pembuat keris agar ia dapat segera membuat keris, agar keris tersebut bisa kita gunakan untuk melenyapkan orang kaya kita. Segera. Akhirnya mereka pun membuat keris. Dan apa yang terjadi setelah keris dibuat, orang kaya hitam pun tahu bahwa keris itu sudah dibuat. Terjadilah pertempuran antara Empu dan pembuat keris, sehingga orang kayu hitam menang. Apa yang terjadi setelah itu? Kerajaan Mataram sudah membuat keputusan untuk menindas semua upeti dan melanjutkan kedamaian, sehingga keris Siginjai menjadi simbol kesultanan orang kayu hitam. Wow, Kak Cut keren banget. Terima kasih Kak Ari. Keren. Oke baik pemirsa, ini enak banget nih cerita-cerita yang udah disampaikan oleh Kak Cut. Namun ya sebagai penutup atau juga kesimpulan untuk episode kita kali ini di Pesona Bahasa Salam Literasi, sedikit nih untuk Papa Saiful. Sedikitnya maksudnya begini Pak, kita tinggalkan orang kaya hitam karena saya yakin banget orang kaya hitam itu orangnya luar biasa ya. Di sini yang Ari ada sedikit kesimpulan yang kita cari bahwasanya ketika ada seorang mahasiswa atau mahasiswi nih, di mana mahasiswa-mahasiswi ini mengetahui cerita rakyat tertentu di wilayahnya, namun secara detail mungkin dibutuhkan penelusuran lebih dalam untuk menghasilkan sebuah karya. Nah, di sini pertanyaannya adalah apakah kantor bahasa dapat menampung informasi tersebut untuk bisa didalami hingga dihasilkan pada sebuah buku? Ya, terima kasih Bang Ari. Ya, memang kita melakukan kajian-kajian. Sebenarnya di awal kantor bahasa pun dulu sudah ada kita membuat telaah ketika itu asal usul raja-raja Jambi ya. Itu kan juga merupakan cerita rakyat bagaimana ketika itu negeri Jambi ini tidak ada krisis pemimpin. Jadi tidak ada calon pemimpinnya, sehingga dibuatlah semacam audisi untuk mendapatkan raja. Ada 3 syarat ketika itu ya.
Syarat yang pertama, tahan digiling oleh ya penggilas jalan. Oke. Syarat yang kedua, bisa menjadi peluru meriam, ditembakkan sampai ke Tebo, sampai ke Kerinci, kan begitu ya. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam sebuah kerangkeng atau keranjang, lalu dimasukkan ke Sungai Batanghari. Oh. Tentu kan kalau pemimpin itu kan membutuhkan kesaktian-kesaktian. Nah, ternyata dari 3 cara ujian itu ada yang lolos ujian 1, tapi ujian 2 atau 3-nya tidak lolos. Atau ada yang lolos ujian 1 dan 2, 3-nya dia tidak lolos. Yang akhirnya nanti kesimpulannya, karena tidak ada yang lolos dari tes itu, maka panitia lah kurang lebih seperti itu mencari calon raja dari luar Jambinya. Nah, jadi dari awal kita sudah melakukan kajian-kajian banyak. Bahkan cerita-cerita rakyat itu kita dokumentasikan, kita mintakan untuk diceritakan ulang. Namanya cerita rakyat kan ada versi-versi ya. Betul. Boleh saja Bang Ari yang, makanya disebut di sana ditulis kembali ya. Oke. Ditulis kembali oleh Bang Ari, ditulis kembali oleh C. Natalia, boleh-boleh saja yang bagaimana kita menafsirkan cerita itu. Jadi sebenarnya ini harus kita terus lestarikan. Oke. Karena sangat berguna bagi generasi yang akan datang, begitu Bang Ari. Oke, terima kasih banyak. Ternyata ada fasilitasnya nih pemirsa. Apabila kalau misalnya pemirsa memiliki sebuah cerita rakyat yang kira-kira ingin dibukukan, ini bisa ditelusuri oleh kantor bahasa. Nanti akan diberikan fasilitas tersebut. Oke, yaudah kalau gitu udah gak terasa ini Pak Saiful. Aduh, ini kayaknya emang harus ditambah waktu deh. Penjelasannya enak banget, dan saya sih berharap untuk cerita rakyat ini ada part kedua kali ya. Nanti kita bikin season yang kedua kalau bisa ya, karena pembahasan dengan psikolog atau juga Kak Natali pun juga ini asik banget, apalagi tentang kedekatan orang tua terhadap anak ini sangat amat luar biasa diminati oleh pemirsa yang ada di rumah. Oke, kalau gitu terima kasih banyak untuk Kak Cut, terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih Kak. untuk Kak Natalia, terima Sama-sama. kasih untuk Papa Saiful. Oh iya, terima kasih untuk Rimba. Iya loh, aku hampir sedih nggak disebut. Ya, nanti dipastikan saja ini akan ada lanjutannya. Jadi biar ini ya. Oh, jadi masih nanti bersambung? Ya, ada hal-hal yang belum terbahas tadi ya. Bagaimana orang tua sebagai teladan dan lain sebagainya kan belum kita bahas tadi. Benar banget. Ya, Nah, untuk itu terima kasih banyak untuk pemirsa yang telah selalu menyaksikan Pesona Bahasa. Akhirnya saya Regi Giordani mewakili seluruh kru kerabat Jack TV yang bertugas pamit undur diri. Pesona Bahasa, salam literasi bersama Kantor Bahasa Provinsi Jambi. Cinta Bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.